Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Kumaha daraman Bapak-bapak? Alhamdulillah. Ibu-ibu sehat? Alhamdulillah. Tidak terasa kita sudah memasuki bulan Safar 1445 Hijriah. Di bulan yang lalu kita membahas mengenai surat Al-Fatihah. Jadi Al-Fatihah itu ketika sendiri atau jadi imam memang harus dibaca. Tapi kalau menjadi makmum, di sini terletak perbedaan pendapat. Ada yang mengatakan kalau jadi makmum cukup dengarkan saja imam, terlepas apakah itu sholat jahar atau sir, dengerin aja. Itu Imam Hanafi. Ada juga yang mengatakan kalau jahar diam, ya, tapi kalau sir baca. Itu Imam Malik dan Imam Hambali. Ada juga yang mau jahar atau sir. Ketika jadi makmum, maka bacaannya Al-Fatihahnya harus dibaca. Nah, saya suguhkan perbedaan pendapat ini bukan untuk merubah apa yang telah Bapak praktekkan, tapi memperkuat apa yang sebelumnya sudah dipraktekkan. Dan kalau nanti bertemu dengan yang berbeda, mohon untuk berlapang dada. Kenapa? Satu sama lain memiliki rujukan. Begitu ya. Nah, sekarang kita membahas tentang mengucapkan amin, ya. Mengucapkan amin. Hukumnya sunnah atau fardu? Sunnah. Jadi hal ini disunahkan bagi imam ataupun makmum. Mengucapkan amin setelah membaca Al-Fatihah dikeraskan pada sholat jahar dan disamarkan pada sholat sir. Kalau sholat jahar kan jelas, ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Jadi kasih dulu jeda. Jadi ketika imam dolin, imam dikasih ngareng hapeula. Ya, dikasih jeda mengambil napas baru amin. A-nya 2 harokat saja. Amin. Jadi ketika ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Kalau amin kita, makmum, imam, dan malaikat sama, itu dosa kita diampuni. Begitu ya, dosa kita diampuni. Tapi kalau sir, itu aminnya ya Al-Fatihahnya sendiri. Bapak baca ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Aminnya disirkan juga. Jadi itu sunnah, Bu Ibu ya. Nah, di sini An Abi Hurairah qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
idza tala ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin qala amin hatta yasma'a may yalihi minas saffil awwal. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, apabila Rasulullah membaca ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, beliau mengucapkan amin, sehingga orang yang berada di belakang beliau di saf pertama mendengar beliau ucapan beliau itu. Jadi sunnah. Ini hadis riwayat Abu Dawud dan Ibnu Majah. Disunahkan bagi makmum, ini sunnah juga, untuk serasi dengan imam dan jangan mendahului imam dalam mengucapkan amin, dan juga jangan mengakhirkan. Nah, di sini ada hadis idza ammana qari'u fa aminu fa innal malaika tu'minu faman waqa ta'minuhu ta'min al malaikati ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Apabila imam mengucapkan amin, maka ucapkanlah amin, karena malaikat pun ikut mengaminkan. Maka siapa yang bacaannya amin bertepatan dengan bacaannya malaikat akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Hadis riwayat Al-Jamaah. Apa artinya amin? Amin itu artinya ya Allah perkenankanlah. Ya Allah perkenankanlah. Seperti itu Bapak-bapak. Kalau bulan lalu bahas nggak tentang hakikat Al-Fatihah? Atau fikihnya saja? Fikihnya saja ya. Jadi kita itu harus memiliki apa ya? Ada 3 rukun hati, Pak. 3 rukun hati yang harus kita miliki. Dan itu terkumpul juga di dalam Al-Fatihah. Yakni yang pertama ada rasa mahabbah, ada cinta, muhib, mahabbah, ya, seperti ketika membaca ayat kedua, alhamdulillahi rabbil alamin. Jadi adanya mahabbah, adanya cinta. Jadi di dalam diri kita itu, di dalam hati itu harus memiliki rasa cinta kepada siapa? Allah. Dan rasa cinta itu muncul karena sering memujinya. Ibu kalau sering dipuji oleh suaminya tambah greget kan, Bu? Pasti ya. Tidak ada wanita di samping papa yang lebih papa cintai selain engkau. Begitu ya. Begitupun suami ibu-ibu. Ketika suami ibu sedang dalam kondisi nggak baik, down, atau dalam kondisi yang sedang ya putus asa, maka katakan kepada suami itu bukan ayo ya semangat kamu pasti bisa, bukan itu. Tapi katakan kepada suaminya, ya apapun kondisi ayah, bunda akan selalu menemani ayah. Jarang? Tapi insya Allah Pak pulang dari sini nanti istrinya begitu. Oh Tara, oh jarang jeung Tara beda banyak. Mungkin ibunya malu ya. Jadi kepada suami ketika sedang down itu katakan, apapun kondisi yang sedang papa rasakan saat ini, tenang, mama akan selalu menemani papa. Justru cek si bapak nanti justru habis bulan. Oh Pak RT mau sopnya, Masya Allah. Dan juga bapak-bapak ketika istrinya sedang bad mood, jemedut wajahnya, ketika ditanya sama bapak, kunaon mah teu kaena naon,
Harapan istri itu bukan begitu. Bapak diam, tanya lagi sampai 5 kali. Kenapa mah? Enggak ada apa-apa. Tinggalin dulu sebentar, datang lagi. Sok cerita sama papa, ada apa? Enggak ada apa-apa. 3 kali kan? Keempat kalinya, ceritanya mau di mana? Mau di rumah atau di luar? Enggak apa-apa, enggak ada apa-apa. Bener nih, ada apa coba ceritain? Iya tuh papa ada mama teh tadi meninggal eta tetangga pika sebelin tuh. Jadi nyarita. Jadi ke perempuan itu nggak bisa 1 kali, betul Bu? Harus ditanya beberapa kali. Pastikan. Karena perempuan itu nggak neko-neko sebetulnya. Apa? Pinginnya diajak ngobrol, dan ketika ngobrol jangan dientengkan. Emang meni bosen nyari tata eta wae. Langsung ngajedak teh. Maka banyak sekarang ibu-ibu yang gemar di selfie dengan ustadz yang ganteng. Kadangnya ibu-ibu teh ada apa jamaah ya sosial. Bapak lah gitu. Suaminya curhat. Ustadz kok kenapa istri saya kalau lihat ada ustadz yang ganteng suka di selfie? Kata saya itu mungkin kalau ke saya nggak minta di selfie, mungkin kurang ganteng. Tapi insya Allah ibu-ibu al-barokah ya, selalu menjaga diri. Amin insya Allah ya. Mungkin karena suaminya kalau diajak ngobrol suka nyarekan badan, jadi pengen ngobrol kabatur. Punten bapaknya, ini mah bukan di sini ya, bukan di sini, tapi di rumah masing-masing ya. Baik Bapak Ibu yang saya hormati, jadi di dalam Al-Fatihah itu ada mahabbah, ada cinta, dan cinta itu bisa ada kalau dengan banyak memujinya. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagimu ya Allah yang maha segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Kan begitu. Jadi banyak bersyukur itu akan menimbulkan mahabbah, cinta kepada Allah. Sebetulnya banyak yang bisa kita syukuri. Saya ada cerita Pak. Dulu ada seorang raja namanya Harun ar-Rasyid. Beliau baru pulang kehausan, nyuruh pelayannya untuk bawain air. Lalu air itu disimpan di hadapan raja, dan ketika raja mau meminum, oleh penasihatnya ditahan dulu. Tunggu raja, jangan engkau minum. Kenapa? Ada pertanyaan buat raja. Apa? Jika sekiranya di bumi ini tidak ada air yang bisa diminum oleh raja kecuali hanya air yang ada di hadapan raja, dan kalau raja tidak membelinya maka raja akan mati, apakah raja rela membeli air segelas ini dengan setengah harta yang raja miliki? Jawabannya gimana? Ya, saya akan beli. Ketika raja hendak minum, tunggu dulu raja, ada satu lagi pertanyaan yang diajukan kepada raja. Jika sekiranya air yang raja nanti minum tapi tidak keluar lagi, apakah raja rela berobat menggunakan setengah harta yang raja punya? Nggak keluar lagi itu artinya apa Pak, Bu? Kencing. Air yang kita minum tapi nggak keluar lagi. Makanan yang kita konsumsi nggak keluar lagi, jadi racun. Maka sang raja pun mengatakan, iya, aku akan membeli setengah dari sisa hartaku. Apa pelajarannya? Hanya segelas air, harta raja yang banyak setengahnya habis. Hanya untuk bisa kencing, setengah lagi habis. Jadi betapa banyak nikmat yang telah Allah berikan kepada kita.
Maka saat membaca Alhamdulillahirabbil alamin, itu ada rasa cinta, mahabbah kepada Allah. Ada cinta, itu mahabbah. Terus ketika membaca Ar-Rahmanir Rahim, artinya apa? Maha pengasih, maha penyayang. Ini adanya roja, adanya pengharapan. Kepada siapa? Kepada Allah. Harapan untuk apa? Harapan untuk disayang. Semoga masalah yang sedang dihadapi membuat Allah menjadi sayang sama saya. Jadi ketika membaca Ar-Rahmanir Rahim, maka muncul pengharapan kepada Allah. Itu rukun hati yang harus ada. Terus ketika kita membaca Maliki Yaumiddin, artinya hari raja pembalasan. Apa yang muncul dalam hati kita? Khauf. Apa itu khauf? Takut, cemas. Karena nanti ketika kiamat, Allah itu akan terlihat oleh seluruh makhluk yang satu-satunya berkuasa. Kalau sekarang Allah sudah memperlihatkan kekuasaannya, tapi manusia banyak yang lupa. Nanti akan ada masanya manusia tercengang, kondisinya tunduk terhina karena Allah menampakkan kekuasaannya, kehendaknya yang tidak ada bisa ditolong. Kudratnya Allah, iradatnya Allah, muridannya Allah yang dikasih kepada kita itu dicabut sama Allah. Maka tidak ada yang bisa mencegah yang namanya hari kiamat. Nah, saat membaca Maliki Yaumiddin ada rasa takut kepada Allah. Nanti kalau kita dihisab oleh Allah sedangkan dalam kondisi belum diampuni. Baru setelah kita mengatakan adanya mahabbah cinta kepada Allah, roja berharap kepada Allah, dan khauf takut kepada Allah, baru kita mengatakan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Dilurusin lagi. Cintanya, harapnya, takutnya, dan katakan hanya kepadamulah kami menyembah dan hanya kepadamulah kami memohon pertolongan. Bapak yang sudah khatam Al-Quran, begitupun ibu, pernah menemukan surat dan ayat selain Al-Fatihah yang di dalamnya ada iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in? Pernah menemukan? Memang tidak akan ada. Hanya di Al-Fatihah saja. Itu istimewanya. Dan ini diulang-ulang setiap kali kita menjalankan sholat. Subhanallah, sampai segitunya. Nah, baru setelah kita meluruskan niat kita, ikhlas karena Allah, minta kepada Allah, ihdinas siratal mustaqim. Tunjuki aku jalan yang lurus, yaitu jalan orang-orang yang telah Engkau beri nikmat, bukan jalan orang-orang yang dolim, ya, ghairil maghdub, yang dimurkai, waladhdallin, yang tersesat. Diam, waladhdallin, amin. Nah, kayak gitu. Ya Allah, perkenankanlah doaku. Ketika mengucapkan amin, dijiwai, ya Allah, perkenankanlah doaku. Inilah, jadi sholat yang kita dirikan itu memang harus dijiwai. Kalau tidak dijiwai, kamin qaimin hadduhu min sholatihi at-ta'abu wa nasabu, hanya merasakan lelah dan penat.
As-salatu khairum minan naum. Karena sholatnya lelah dan penat, jadi ketika dengar itu teh geus beres adzan gitu. La ilaha illallah. Ada komatna 15 menit. Lepas setengah 6 kesiangan, ya. Coba kalau sholatnya nikmat, pasti ditunggu waktu sholat itu. Kayak bapak ibu mau dapat gaji dulu kan ditunggu. Apalagi dapat bonus dan lain sebagainya, gitu ya. Kenapa? Ngerasain dengan gaji, dengan bonus bisa bikin bahagia, bisa berbagi ke sesama. Nah, ngerasain. Nah, kalau orang yang sudah merasakan sholat berjamaah, tidak ketinggalan takbirnya imam. Itu kalau ketinggalan takbirnya imam itu asakumaha gitu. Asakumaha. Tapi kalau sering begitu jadi biasa mengke moal gitu. Ya. Nah itu. Baik. Tapi jangan kaget kalau misalkan ada yang sir, itu mazhab Imam Hanafi, baik yang jahri atau yang sir. Waladdallin. Diam. Langsung aja baca surat. Inna fi khalqis samawati wal ardh. Langsung itu Imam Hanafi. Kalau ibu-ibu bagaimana aminnya? Jangan dikeraskan. Dulu saya pernah sholat di satu musola yang kecil, Pak. Sekotak begini. Ada makmumnya perempuan yang jadi imam guru saya. Aminnya tuh si perempuan mesra. Amin. Itu tuh jadi ngaganggu karena sholat. Ini jadi imam nate kaganggu. Jadi saya pun kaganggu. Jadi kalau amin ibu-ibu jangan manja gitu. Ya. Amin. Kan itu jadi buyar itu. Jadi mundur. Siapa itu? Memang perempuan itu aurat kalau bicara dengan kemesraan gitu. Kan suka ada ya, Ustaz dan ulah punya. Ulah komo eta mah bahaya. Jadi suka ada apa ibu-ibu tapi sanes ka abdi. Ya mah kana sanes sebenarnya. Kamu ustaz nanti no selebritis gitu, yang glowing. Kadang ibu-ibu itu suka tidak kontrol. Ustaz boleh foto? Cek, oh ya boleh bu, ustaz diadak-adakan gitu, diposting berdua. Langsung suaminya teh komentar, nah hari pemajikan orang tehnya gitu. Tapi insya Allah ibu-ibu di sini mah kalaupun di selfie itu banyakan ya. Banyakan di sini mah nggak apa-apa di selfie, asal banyakan, jangan berdua aja. Engke si ustadznya bakal dipegat ku istrinya. Papa, ini siapa? Ini siapa papa? Enggak, ini jamaah. Papa jangan kecentolan ya. Begitu ya. Jadi medordar istri ustadznya dengan ustadznya. Nah, begitu. Jadi kalau perempuan aminnya sir aja. Amin gitu aja. Jangan disuarakan. Kamu ngaharewas gitu makan jadi rewas ngeteng. Amin nanti diharewaskeun, Pak. Amin. Langsung we aya film horor ini ulah tos biasa aminnya cukup terdengar oleh telinganya. Begitu ya. Cukup segitu. Jangan dihororkan ya. Kayak bisa aya budak lompat. Baik, itu tentang amin ya. Sekarang membaca surat, Pak.
Membaca surat setelah Al-Fatihah. Ini kasus, Bu. Ada seorang ibu-ibu yang ngadu. Anaknya kalau sholat cuma baca Al-Fatihah saja. Terus kata ibunya begini, kenapa nggak dibaca surat-suratnya? Nah gitu kan. Kan itu juga harus dibaca, wajib, kata ibunya. Kata anaknya, enggak. Udah kata ustadz saya juga itu mah nggak wajib, itu mah sunnah, udah aja baca Al-Fatihah saja. Curhat kayak gitu. Jadi kebanyakan orang mengira bahwa surat setelah Al-Fatihah itu hukumnya wajib, padahal sunnah. Artinya apa? Jika dibaca mendapat pahala, jika tidak dibaca tidak membatalkan sholat. Tapi pertanyaannya, apakah kita ingin mencontoh sunnah atau meninggalkannya? Kan gitu, Bu. Kan keinginan kita adalah mencontoh sunnah. Nah inilah, Bu, siapa sih yang merumuskan ini wajib, ini sunnah, ini makruh? Sebetulnya itu dari para ulama ijtihad. Dan sebetulnya Nabi tidak mengatakan, cuma memerintahkan. Nah para ulama, oh ini mah sifatnya wajib, ini sifatnya sunnah. Sehingga akhirnya rukun sholat juga para ulama berbeda-beda. Ada yang mengatakan 13, ada yang mengatakan 17, ada yang mengatakan 18. Tapi intinya semua sepakat membaca surat setelah Al-Fatihah itu hukumnya sunnah. Nah, sekarang begini batasan-batasannya. Jadi ketika membaca surat setelah Al-Fatihah itu, yang pertama di rakaat pertama dan kedua, adapun rakaat ketiga dan keempat itu tidak dibaca. Ya, jadi misalkan sekarang sholat isya rakaat ketiga, rakaat keempat tidak usah membaca surat, tetapi cukup Al-Fatihah. Begitu ya. Nah, terus dengan waktunya, durasinya. Kalau sholat maghrib itu lebih pendek, ya. Nah, kalau sholat asar sama sholat isya itu sedang bacaannya, tapi kalau sholat subuh lebih panjang, ya. Jadi duhur sama subuh itu lebih panjang. Tapi kalau asar sama isya sedang. Kalau maghrib pendek. Kenapa duhur harus panjang? Nah ini pembagian dari para ulamanya seperti itu. Kenapa maghrib harus pendek? Karena waktunya mepet. Kalau isya sedang. Nah, tapi kalau subuh agak panjang, ya, lebih panjang lah dari isya dan duhur, ya. Nah, terus rakaat pertama dengan rakaat kedua, itu rakaat pertama lebih panjang, rakaat kedua lebih bawah panjangnya itu, ya. Nah, ada kan orang tua yang komplain. Pinginnya itu rakaat pertama nggak apa-apa panjang, tapi rakaat kedua jangan panjang atuh, tapi pendek. Cuman ukuran panjang dan pendek umat dulu dengan umat sekarang beda, Pak. Ya, kalau umat dahulu yang dikatakan dengan sedang itu ya baca juz 29 gitu kan. Satu surat dari juz 29 kan gitu. Tapi kan kalau sekarang nggak begitu. Kalau baca surat An-Naba saja ditamatkan, ya itu langsung tuh si kakinya itu nggak tahu kenapa jadi gemeter gitu. Imamnya gemeter, makmumnya juga gemeter. Ternyata ini menurut penelitian subjektif saya, ya, sisi fisik pun berpengaruh, Pak.
Orang dulu itu memang kuat-kuat karena dari sisi makanan saja mereka terjaga. Kalau sekarang itu karena banyak makanan yang serba instan dan tercampur dengan bahan-bahan yang tidak sehat, itu berpengaruh terhadap kesehatan. Banyak usia-usia yang sepentragan sareng abdi yang meninggal. Kenapa? Karena alasan kesehatan. Bahkan anak kecil pun sekarang sudah ada yang terkena stroke ringan gitu. Karena apa? Pola makan, pola minum yang tidak sehat. Jadi saya pernah imam Jumat, Pak, mau menamatkan sholat al-Jumu'ah sama al-Munafikun. Al-Jumu'ah saja ketika sudah sampai ayat yang panjangnya itu sudah ada yang dehem. Sudah ada yang dehem, jadi mereka ganggu. Ketika ngimamin anu dehem, Pak. Berarti aduh, lila teuing gitu kan. Akhirnya kan kita teh Allahu Akbar gitu. Jadi memang kondisi umat saat ini dengan dulu memang beda. Maka dari itu memang ketika jadi imam diperingan bacaannya. Begitu ya. Nah, itu Bapak Ibu menurut mengenai tentang bacaan-bacaan setelah Al-Fatihah. Jadi itu hukumnya sunnah. Tapi kalau Imam Hanafi mengatakan wajib. Kenapa? Karena menggantikan Al-Fatihah. Jadi Imam Hanafi itu kan yang dikatakan dengan membaca Al-Quran itu bukan hanya Al-Fatihah ketika sholat. Jadi pokoknya mah 3 surat dalam Al-Quran itu wajib dibaca, mau Al-Fatihah, mau surat apa gitu. Tetapi itu tidak kita pakai. Itu mah khusus bagi orang yang baru masuk Islam atau yang dulunya Islam tapi lami meninggalkan Islam dan dia baru belajar sholat, hanya baru bisa baca Al-Ikhlas da eta sering nu di kupingna, maka sholat aja. Tapi bagi Bapak Ibu nggak berlaku, ya. Bapak Ibu mah tetap Al-Fatihah harus dibaca. Nah, itu mungkin Bapak dan Ibu barangkali ada hal yang mau didiskusikan, silakan. Mangga, silakan. Kalau susunan surat pembacaan tiap rakaat itu harus disusun katanya ya? Iya, betul Pak, betul. Ya, misalkan Alhamdulillah pas rakaat kedua surat Al-Falaq. ya, boleh. Betul. Nah, jadi betul Pak. Sunnahnya itu berurutan. Jadi misalkan kalau misalkan kita mau membaca surat An-Nas berarti di rakaat kedua. Nah, surat Al-Falaq di rakaat pertama. Itu sunnahnya kayak begitu. Jadi sesuai dengan urutan tanzil begitu. Nah, adapun membaca bismillah di dalam surat sunnah, kalau itu awal surat, maka gunakan bismillahirrahmanirrahim. Tapi kalau di tengah-tengah kita mengambil, maka tidak baca bismillah pun nggak jadi masalah. Begitu ya. Kalau misalkan Bapak baca surat misalkan Al-Baqarah 183, pas amin, diam dulu. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Tidak pakai baca bismillah juga nggak apa-apa. Tapi kalau di awal surat pakai, ya. Misalkan tadi surat yang pendek-pendek itu pakai. Begitu Pak. Ya Bu. Mangga. Oh iya, bagus. Misalkan ibu menggunakan paham baca Al-Fatihah, baik dalam sholat yang jahar ataupun yang sir. Ini ada 2 kondisi ibu. Kalau kondisinya ibu tahu imamnya itu bacaannya pendek dan cepat,
maka ibu ngikutin bacaan Al-Fatihahnya imam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ikutin. Ar-Rahmanirrahim. Ikutin kayak gitu. Tapi kalau ibu mengetahui imam ini bacaannya sedang dan panjang, maka ketika imam bilang amin, imam jeda dulu tuh. Sebentar, jeda dulu, memberi kesempatan kepada makmum yang meyakini harus baca Al-Fatihah, baca Al-Fatihah sampai selesai. Karena ibu tahu imam ini bacaannya tidak cepat. Kalaupun cepat misalkan panjang, jadi ibu keburu. Jadi seperti itu ibu. Tapi kalau ibu imam lagi macana Al-Ikhlas, ikutin aja bacaan imam. Begitu ya? Enggak. Ada lagi? Enggak, silakan. Ketika kita belum selesai Al-Fatihah, tiba-tiba kan imam sudah melanjutkan surah berikutnya. Nah, kalau misalnya kita teruskan, apa enggak itu bertentangan dengan kata di surah apa ya? Ketika dibacakan Al-Quran maka dengarkanlah. Kira-kira gimana? Oh ya, jadi yang tidak boleh itu imam membaca surat yang lain, kita membaca surat yang lain kecuali Al-Fatihah. Jadi dalil Imam Syafi'i bahwa mau sholat sendiri, makmum atau imam harus baca Al-Fatihah, karena yang ditegur oleh Nabi itu dulu ketika Nabi sedang sholat, ada orang yang membaca ayat Quran selain Al-Fatihah. Oleh Nabi ditegur, nggak boleh, gitu kan, kecuali membaca Al-Fatihah. Jadi kalau jadi makmum saat berdiri yang diperbolehkan itu membaca Al-Fatihah, bukan surat yang lain, kecuali kalau dalam sholat yang sir, karena kita tidak tahu imam baca surat apa. Begitu Bapak. Tapi kalau misalkan yang tidak membaca sama sekali, memang dalilnya ketika Al-Quran imam baca itu kan, maka dengarkan dan ikuti. Tapi yang membaca Al-Fatihah pun itu ada dalil hadisnya. Begitu Bapak. Alhamdulillah, tidak terasa kita sudah hampir 45 menit. Itu yang bisa disampaikan pada kesempatan yang berbahagia ini. Mohon maaf yang sebesar-besarnya jika ada kata atau sikap yang kurang berkenan. Saya doakan semoga Bapak Ibu diberikan kesehatan lahir dan batinnya. Semua amal ibadahnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.